Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Bincangin Aja. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang tips memilih sekolah yang tepat untuk anak. Belajar dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, di mana kita ketahui bahwa banyak tindakan-tindakan kriminal itu justru terjadi di dalam lingkungan sekolah, seperti tindakan kekerasan, pelecehan seksual, pembulian, bahkan di beberapa kasus tindakan bunuh diri itu terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dan kasus-kasus yang saya sebutkan di atas tidak hanya terjadi di sekolah-sekolah dengan standar menengah ke bawah, tapi di beberapa kasus yang viral itu justru terjadi di sekolah yang cukup terkenal dengan standar yang diakui baik dan mumpuni. Jadi hal-hal seperti itu tentu menjadi salah satu kekhawatiran dan keresahan tersendiri bagi kita orang tua ketika kita ingin memilihkan sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Karena bagaimanapun anak-anak akan menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah dan anak-anak tentu akan bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah tersebut. Jadi sangat wajar jika kita sebagai orang tua berusaha untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Ketika kita bicara tentang sekolah yang tepat, bukan berarti harus sekolah dengan standar internasional, dengan biaya yang tinggi, di mana guru-gurunya harus dari luar negeri, atau fasilitasnya harus mewah dan komplit. Tentu tidak harus seperti itu. Tapi ketika kita bicara tentang memilih sekolah yang tepat, artinya kita dapat memilihkan sekolah yang sesuai dengan kriteria kita dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, jadi hari ini saya mau berikan beberapa tips yang dapat kita lakukan agar kita dapat memilih sekolah yang tepat untuk anak-anak kita. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentu saja adalah biaya. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup penting ketika kita akan memilih sekolah untuk anak-anak kita. Seperti kita ketahui bahwa saat ini sekolah-sekolah itu banyak sekali menawarkan biaya dengan variasi yang cukup beragam dari ratusan ribu sampai ratusan juta. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memilih sekolah yang sesuai dengan kemampuan finansial kita. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan survei terlebih dahulu, beberapa bulan atau beberapa tahun, apakah 1 tahun atau 2 tahun sebelum anak kita masuk sekolah. Kita melakukan survei terlebih dahulu berapa sih biaya yang akan kita keluarkan jika kita memasukkan anak kita di sekolah A atau di sekolah B. Jadi dengan kita mengetahui kalkulasi biaya yang akan kita keluarkan, kita bisa melakukan preparing, kita bisa mempersiapkan tabungan atau mempersiapkan budgeting finansial sampai tiba waktunya anak kita akan masuk sekolah. Jadi persiapan biaya itu cukup penting dan kita juga harus lihat sesuai dengan kemampuan finansial kita masing-masing. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah metode pembelajaran. Setiap sekolah biasanya menawarkan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi hal ini perlu kita perhatikan secara detail dan tidak ada salahnya jika kita tanyakan kepada pihak sekolah. Metode pembelajaran seperti apa yang akan mereka terapkan selama proses pembelajaran di sekolah. Dengan mengetahui metode pembelajaran yang digunakan oleh sekolah, kita bisa mempersiapkan anak kita atau at least kita bisa cross-check apakah metode pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak kita. Nah, biasanya beberapa sekolah itu menyediakan yang namanya trial class di awal-awal tahun pembelajaran. Jadi nggak ada salahnya juga kita membawa anak kita untuk mengikuti trial class di beberapa sekolah. Jadi ketika sudah mengikuti trial class di beberapa sekolah, kita bisa lihat nih, mana yang paling sesuai, mana yang paling cocok untuk anak kita gitu. Kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting tentu kita harus lihat
fasilitas dari sekolah tersebut. Walaupun biasanya fasilitas ini akan sangat tergantung pada biaya sekolah itu sendiri. Biasanya semakin mahal biaya sekolahnya, akan semakin lengkap dan semakin baik fasilitas dari sekolah tersebut. Tapi tentu tidak ada salahnya jika kita menanyakan dengan detail ke pihak sekolah apa saja fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Bagaimana fasilitas keamanannya, apakah ada tenaga keamanan, apakah tersedia CCTV di lingkungan sekolah, kemudian dengan fasilitas-fasilitas belajar, fasilitas olahraga, bagaimana perpustakaannya, bagaimana dengan ruang kelasnya, dengan meja, kursi, kemudian loker anak apakah aman, apakah tersedia pendingin udara di sekolah atau hanya menggunakan kipas angin saja. Lalu yang tidak kalah penting tentu bagaimana dengan toiletnya, apakah kebersihannya selalu dijaga, apakah tersedia air yang cukup, apa ada sabun yang disediakan di sekolah, dan lain sebagainya. Jadi untuk fasilitas tidak ada salahnya kita tanyakan dengan detail kepada pihak sekolah agar kita tahu fasilitas apa yang akan didapatkan oleh anak kita ketika kita menyekolahkan anak di sekolah tersebut. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan juga adalah bagaimana sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Seringkali orang tua tidak terlalu menanyakan detail tentang SDM ini dengan asumsi tentu sekolah akan mencari SDM-SDM yang terbaik untuk sekolah tersebut. Tapi saya pikir tidak ada salahnya jika kita sebagai orang tua dan sebagai konsumen, kita menanyakan dengan detail mengenai tenaga pengajar yang ada di sekolah tersebut. Apakah semua dari lulusan yang memiliki basic pendidikan atau seperti apa? Mengenai staf yang ada di sekolah-sekolah tersebut, apakah sudah terpercaya atau bagaimana? Bagaimana proses seleksi karyawan yang dilakukan di sekolah tersebut? Kemudian, apakah sekolah tersebut memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pengajarnya, kepada para stafnya secara berkala untuk meningkatkan kemampuan mereka? Karena bagaimanapun para tenaga pengajar dan staf inilah yang akan bersinggungan langsung dengan anak-anak kita. Maka saya rasa tidak ada salahnya jika kita memastikan betul kapasitas sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang kelima yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana track record dari sekolah tersebut. Biasanya sebelum kita menentukan pilihan sekolah, sebagian besar dari kita pasti melakukan survei terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita melakukan survei, sangat penting untuk kita cross-check track record dari sekolah tersebut seperti apa. Ada beberapa hal yang perlu kita cari tahu tentang track record dari sekolah tersebut. Yang pertama adalah bagaimana lulusan-lulusan dari sekolah tersebut. Apakah lulusan-lulusannya baik dengan nilai yang cukup memuaskan atau seperti apa? Kemudian, apakah sebelumnya sekolah tersebut pernah terkena masalah hukum? Baik itu terkait dengan lembaganya atau terkait dengan karyawannya. Jika pernah, bagaimana penanganan yang dilakukan dan bagaimana penyelesaian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, bagaimana testimoni terhadap sekolah tersebut. Apakah baik atau seperti apa? Jadi track record ini cukup penting untuk kita ketahui agar kita bisa yakin bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang tepat untuk anak kita. Nah, kemudian yang keenam yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan secara detail adalah bagaimana cara sekolah mengantisipasi tindakan-tindakan kriminal agar tidak terjadi di sekolah. Hal ini saya rasa perlu kita tanyakan kepada pihak sekolah, apakah kepada kepala sekolah atau guru yang berwenang. Contohnya yang perlu kita tanyakan adalah bagaimana cara sekolah mengantisipasi terjadinya perilaku bullying antar siswa. Atau bagaimana sekolah mengantisipasi adanya tindakan kekerasan baik dari guru ke siswa atau tindakan kekerasan antar siswa. Kemudian bagaimana sekolah melakukan antisipasi atas tindakan pelecehan seksual.
Apakah ada CCTV atau apakah karyawan-karyawan yang masuk dilakukan tes psikologi terlebih dahulu atau seperti apa. Nah, kemudian jika terjadi tindakan-tindakan kriminal di sekolah, bagaimana penanganan yang akan dilakukan sekolah? Bagaimana pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh sekolah? Saya rasa hal-hal tersebut sangat perlu kita tanyakan kepada pihak sekolah agar kita tahu bahwa sekolah itu memang benar-benar concern untuk mengantisipasi tidak terjadinya tindakan-tindakan kriminal atau perilaku-perilaku negatif di dalam lingkungan sekolah. Karena kita harus memastikan bahwa anak kita akan aman bila bersekolah di tempat tersebut. Nah, 6 tips di atas akan cukup membantu menurut saya ketika kita ingin memilihkan sekolah bagi anak kita. Dan jangan lupa ketika kita menanyakan hal-hal tersebut ke pihak sekolah, silakan dicatat dengan sepengetahuan dari pihak sekolah. Jadi kita buat catatan-catatan tentang apa yang kita tanyakan dan jawaban apa yang diberikan oleh pihak sekolah dan kita tuliskan di dalam sebuah catatan dengan sepengetahuan pihak sekolah. Tujuannya apa? Agar ketika anak kita mendapatkan yang bertolak belakang dari apa yang dijelaskan oleh pihak sekolah, kita bisa melakukan konfirmasi atau kita bisa menanyakan ulang dengan menunjukkan ini catatan yang saya tuliskan di awal ketika saya menanyakan beberapa hal penting tentang sekolah ini dan ini adalah jawaban dari pihak sekolah. Lalu kenapa sekarang yang diterima justru sebaliknya gitu. Jadi ada bukti ketika kita ingin menanyakan ke pihak sekolah. Dan menurut saya hal-hal tersebut di atas itu tidak terlalu berlebihan karena kita sebagai konsumen kita mengeluarkan biaya untuk kita menyekolahkan anak kita di sekolah tersebut dan sudah sewajarnya jika kita memastikan betul bahwa sekolah tersebut akan memberikan lebih banyak dampak positif dibandingkan dampak negatif kepada anak-anak kita. Dan apa yang kita lakukan tersebut adalah salah satu cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak-anak kita. Nah, demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di bincang-bincang kita selanjutnya.